Hai, hehehe, apa kabar? Selamat datang kembali di Garasi 189 ID. Hari ini gue akan melakukan sebuah review yang beneran sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah seekor wuling almas. Apa kurang spesialnya mobil ini? Ya, dia boleh dibilang saat ini menjadi backbone-nya wuling. Apa sih maksudnya backbone? Backbone itu tulang punggung penjualan wuling. Jadi wuling itu bisa bertahan, bisa berkembang terus karena salah satunya adalah penjualannya almas ini yang begitu baik, ya. Karena tentu saja value for money, ya, dengan harga di bawah. Ya ini banyak tipe lah ya, tapi pokoknya harganya tuh aduh jauh banget dibanding yang sekelasnya. Misalnya sama CR-V turbo, ini sama-sama turbo, sama-sama SUV medium, tapi harganya bisa beda 100 juta lebih, hampir 150 juta gitu kan. Tapi dia juga punya banyak hal yang kompetitor nggak punya. Misalnya orang tuh suka nggak peduli sama tekanan angin, ya, padahal itu bahaya banget, ya kan? Kalau kurang terus lu misalnya jalan di tol terus nikung kenceng karena tekanan anginnya kurang, bisa celaka loh. Iya kan, orang tuh suka anggap remeh loh. Maksudnya ya ini mah sharing pribadi aja gitu ya. Maksudnya orang pikir, wah gue tuh hebat bisa bikin mobil segala macam. Nggak ada anginnya, nggak ada ciptaan Tuhannya tuh nol besar, nggak akan bisa maju. Ayo coba, kenapa sampai detik ini tidak ditemukan ban yang nggak usah pakai angin? Or at least mungkin ada, tapi kenapa nggak dipakai gitu? Karena pasti tuh harganya mahal banget atau apapun lah itu. Karena kita tetap butuh Tuhan intinya mah gitu ya. Jadi jangan remehkan Tuhan. Ini kenapa gue jadi khotbah? Ya, anyway, intinya perhatikan tekanan angin, dan wuling ini punya tire pressure monitoring system. Ya, bahkan dari wuling yang paling tipe paling Convero pun dia udah punya. Ya, ini wuling yang paling mahal ya, wuling almas. Modelnya sendiri memang pertama-tama tuh mungkin kita tuh karena judulnya wuling gitu ya. Wah, kok aneh ya bunyi wagu tuh bahasa Jawanya tuh aneh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kalian mau jujur ya, coba emblemnya nggak usah terlalu dipikirin dulu ya. Coba lihat tarikan garisnya. Kalau gue bilang dia tuh original, ngerti nggak? Jadi dia tuh nggak berusaha mirip siapa gitu tuh nggak. Ya wuling dari dulu kayak ya mulai zaman Convero, Cortez itu tuh dia tuh punya style sendiri gitu loh. Jadi ya menarik sih kalau menurut gue. Wuling itu tuh one of a kind. Dia nggak seperti dulu mobil Cina yang selalu berusaha mirip mobil Jepang apa gitu atau mobil Eropa apa gitu ya. Ya, again ini masalah selera. Tapi menurut gue ini keren. Maksudnya sipit ya. Tapi terus juga proporsinya tuh enak gitu dilihatnya gitu. Iya gak sih? Ya tinggal itu aja, emblemnya jangan semerah itu mungkin kalau buat gue ya. Maksudnya ya sudahlah, hitamkan saja gitu kan. Dan ya lampunya udah proyektor, udah LED proyektor, ya pokoknya teknologi yang ya you name it lah gitu ya. Itu semua ada di sini gitu. Bahkan kompetitornya dari Jepang tuh nggak selengkap ini. So ya memang itulah, wuling itu selalu punya gebrakan tersendiri. Oke, mobil di bawah 500 juta, bannya udah pakai Continental. Dia pakai Conti Premium Contact 215 60 ring 17. Keren. Dan memang enak ya, ban ini tuh nggak bohong, enak, empuk, membantu sekali. Berarti kayaknya kalau wuling nggak pakai ban Continental mungkin agak sedikit lebih gugurudugan kayaknya ya gitulah. Oh ya, by the way, gue tadi lihat STNK-nya, pajaknya itu per tahun 4 juta, hampir 4.200.000 lah. Itu ya nggak terlalu mahal ya untuk SUV sebaru ini gitu. Ya kalau kayak CR-V gitu kan udah berapa yo? Ya kan, ini masih oke lah. Pajaknya sih nggak terlalu mahal. Mungkin RSS-nya juga kecil dan ya brandnya juga mungkin ya. Alright, ini di kompartemen mesin
semuanya ditutup-tutupin pakai panel plastik, ya berkesan lebih rapi. Tapi kelihatan bahwa mesinnya tuh memang kecil berbanding dengan ukuran mobilnya. Mesinnya yang 1500 cc turbo. Lihat tuh, turbo. Nah kan, 140 horsepower dan 240 Newton meter, yang tadi bisa melarikan mobilnya dengan ya lumayan kenceng kok. Tapi ya masih kencengan Serena gue. Terus ini apa namanya? Desain ininya apa ya? Ya kelihatan ya, maksudnya kalau dari kualitas bahan sih memang nggak terlalu, tapi desainnya sendiri ya cukup oke lah gitu. Karena ya ini sekali lagi juga dia kan sharing sama GM ya, jadi nggak mungkin malu-maluin banget gitu, keren. Oke, dan biasanya banyak orang yang terus ini sih merahnya ini diitemin aja gitu kan. Gue tuh kenapa ya dulu pertama kali lihat emblem Wuling tuh kok kayak Mitsubishi tapi nggak jadi gitu ya, karena kan ini apa sih reflektor gitu ya. Walaupun Mitsubishi juga bukan reflektor, tapi Mitsubishi zaman dulu tuh reflektor merah gitu. Oke. Yes, suka sih lampunya ini, Cina banget, sipit gitu kan. Gue Cina tapi nggak terlalu sipit. Alright. Sekarang gue lagi tiduran di belakang Wuling Almas dengan posisi jok tengah itu dibikin flat di lantai. Terus ya pokoknya ini bener-bener flat floor, lihat. Wow. Ini kalau mau bobo ya beneran loh, kalian tuh ya tinggal beli apa, tinggal kalau mau niat banget gitu ya, pesen kasur potong persis kayak gini, atau ya pokoknya mah yang segede gini lah gitu ya. Ini kayak 140 kali 1 kali 2 meter juga nggak sih, nggak nyampe 2 meter sih ya. Pokoknya ini bisa flat banget, dan kalian bisa sambil lihat langit tanpa harus kepanasan karena kacanya tinted. Aduh, ini nikmat banget. Ini ya mungkin ada beberapa mobil lain yang bisa kayak gini juga sih, cuman maksudnya apa namanya, ini enak banget sih kalau bisa kayak gini. Gue kebayang kalau misalnya bawa anaknya masih pada kecil-kecil gitu ya, perjalanan jauh mereka suruh main di sini gitu, nikmat banget. Gue kok ngapain bangun ya kayaknya. Oh ya, by the way, ini semua lampunya sudah LED. Terus ininya apa namanya, auto retract ya si hand gripnya. Terus seat beltnya juga 3 titik di belakang karena emang bener-bener buat apa, 3 penumpang di belakang. Terus pelipatannya juga cukup gampang. Ini tinggal ditegakin lagi kalau mau. Kok nggak bisa? Ntar ya, gue usaha dulu. Lipat kembalinya juga cukup gampang. Dari posisi gini tadi tinggi diginiin, terus ditarik, lah, beres, gampang kan? Alright. By the way, dia juga ada ininya, ada partisinya. Jadi kita bisa pasang atau cabut ya. Kalau misalnya nggak mau dipasang ya tinggal ditaruh di rumah. Ya, masih bisa satu tangan gue ngerjainnya ya kan. Oke, so ya begitulah di dalam Wuling Almas. Duduknya ya, by the way, duduknya tuh enak. Cukup rebah. Recliningnya tuh tariknya di sini, jadi kurang enak sih. Maksudnya harus biasanya kan di sini nih, di sini lebih gampang. Ini di bawah sini, jadi kalau ininya dalam kondisi tertutup itu rada susah nariknya gitu, rada kurang enak deh gitu. Tapi duduknya sendiri itu enak. Duduknya enak, kakinya super lega. Itu posisi nyetir gua kurang lebih sama ini settingannya, jadi ya lega banget. Terus udah gitu ini si armrestnya serta cup holdernya juga lebar, jadi kalaupun ditaruh minuman di sini, armrestnya masih sangat sangat proper. Oke, dan ini panoramic roofnya, buset dah, panjang bener ya, walaupun nggak sampai belakang banget. Enak
suasana kabinnya sendiri kan, ya walaupun ini semuanya hitam gitu ya, tapi karena ininya bisa dibuka jadi nggak berkesan gelap, dan ininya juga masih putih. Maksudnya jadi nggak gelap-gelap amat gitu. Kualitas materialnya ya memang plastik keras gitu ya. Tapi di sini ada 5 volt 2 ampere, 5 volt 2 ampere colokan USB biasa. Sekian sepertinya gitu deh. Satu hal yang gue suka, lacinya itu soft opening. Iya, ya adalah feel mobil mahalnya tuh ada. Aduh buset, ini panas banget. Oke, masukin ke S. Air conditioning off. Kita kick down. 3, 2, 1, go. Alright. Not bad, not bad, not bad. Yeah. Woohoo. Yeah. Oke. Seneng banget pagi ini begitu cerah. Dan ya kalau naik Almas ya bisa begini ya. Woohoo. Makin terang. Iya, langsung aja ya. Impresi di tol. Yang pasti limbung, udah pasti limbung mobilnya. Tapi yang paling gue nggak suka dari mobil ini itu nomor satu itu kursinya. Ya, soalnya buat gue bagian yang nempel sama manusia dari sebuah mobil itu kursi. Jadi kalau kursinya udah nggak enak tuh, ya langsung bawaannya tuh mobil itu jadi nggak enak gitu. Sayang juga ya gitu. Padahal ya sebenarnya ini gue harus pindahin ke D lagi deh supaya RPM-nya agak turun. Oke, kalau di S kecepatan 90 km per jam itu tadinya RPM-nya 2000. Coba kita balikin lagi ke S lagi. Ya 2000. Let's say oke, kita ininya 100 aja. Kita jalan 100 aja ya biar lebih 100 gitu. Oke, kalau 100 itu kita RPM-nya ya 2000 ya. Tapi begitu kita turunin kita pindahin ke D lagi, dia di 1000 berapa tuh? 200, 300, 400, 1000, 1500, 1600 lah RPM-nya. Jadi ya sebetulnya mungkin kalau di tol harusnya sih bisa agak irit ya. Ya gue belum cek sih berapanya, nggak sempet mindahin juga. So Wuling Almas. Feel pedal remnya enak sih sebenarnya. Ringan, tapi juga ada rasanya gitu. Jadi yang nggak enak tuh kan pokoknya kalau pedal remnya itu tuh udah udah mengejutkan gitu, kosong tahu jedut gitu. Waduh, itu gue udah paling sebel deh mobil kayak gitu. Kayak yang paling gue inget sih Honda Jazz Gen 1. Aduh, itu remnya nggak enak banget ya gitu, kosong terus tau jedut gitu. Kalau ini tuh gradual. Nah, ya awalnya agak kenyal sedikit, makin lama makin kenyal, makin keras seiring dengan injekannya, seiring dengan seberapa keras kita mau, seberapa hard kita mau ngerem gitu kan. Oke, ya itu sayangnya tadi ini kursinya tuh nggak enak. Kursinya itu si bantalan kiri kanannya itu sama sekali nggak menahan ya. Jadi belum gue tuh udah kayak mau kayak udah mau jatuh ke kanan ke kiri gitu, ya kan. Jadi ya itulah minusnya yang langsung gue kerasa itu sih gitu. Padahal kursinya sendiri tuh empuk loh. Kursi sendiri tuh busanya tuh cukup, density-nya itu cukup cukup baik gitu. Nggak yang terlalu keras gitu ya, atau nggak yang kopong banget. Empuknya tuh pas sebenarnya, tapi bentuknya yang kurang suportif,
kiri kanan terutama. Terus punggungnya juga agak flat, jadi ya gue kebayang kayaknya kalau perjalanan jauh nih saya malah pegel nih justru gitu. Iya, gue sedang dalam perjalanan ke garasi 189 ke headquarter untuk potret-potret mobil ini, dan mau dicuci dulu supaya cantik dan manis. Oke. Nah, oh iya, satu lagi yang gue suka ini tuh setirnya ya. Setirnya tuh dipegangnya tuh empuk gitu. Setirnya tuh empuk. Jadi kan dilapis kulit dong kan, dilapis kulit. Tapi setelah kulitnya ini tuh seolah-olah jadi kayak ada busanya gitu. Padahal ya iya sih pasti ada busanya ya gitu. Cuman empuk deh, enak sih digenggamnya tuh enak. Terus dia flat bottom ya. Setirnya tuh flat bottom. Ya pokoknya apa namanya? Cuman ya sayang nggak teleskopik, please Dej. Ngomong-ngomong gue tuh lupa nyalain AC loh dari tadi. Dan AC-nya itu harus dipencet di sini. Nih, ini Tesla wannabe. Ya. Terus lucu deh. Tiap kali lu nyalain AC, ya, si apa namanya? Pengarah semburannya itu tuh kayak gini dulu, kayak oh ya, kayak AC kamar, tau nggak? AC kamar itu kan selalu ketutup gitu kan, begitu dinyalain tuh nening gitu, terus dia gini nih, gitu kebuka gitu kan. Nah sama ini juga kayak gitu, jadi yang kecentrong kaki lu dulu. Lucu banget. Aduh, kok bisa ya kayak gitu ya? Gue baru tau loh ada mobil kayak gitu. Jadi mulainya tuh kaki dulu yang kecentrong, baru ya kemana lu ngarahinnya kemana gitu. Ini kan gue arahin ke muka gitu kan, ya udah baru akhirnya kerasa kebuka gitu. Lucu. Oke, ini tuh ada cruise control juga, terus ada apa namanya, steering switch audio. Remnya enak tuh, remnya enak. Posisi pedalnya cukup pas, bener. Tuh remnya tuh enak banget. Ya mungkin ini kali ya, ini tuh apa, GM kali ya. Jadi yang bebegituannya tuh diperhatiin lah ya. Ini kan rebadge-nya Chevrolet Captiva yang nggak masuk ke Indonesia. Coba kita dari berhenti ya, dari berhenti kita ke S, kita jalanin lagi. Oh, sama ini satu yang kurang enak sedikit itu tuh, jadi waktu gue kan full throttle tadi kan. Nah, full throttle, begitu gue lepas itu tuh dia tuh nggak langsung lepas, tapi ada sisanya dulu gitu ya. Agak serem sih ya. Maksudnya kalau ngebut itu tuh gue butuh yang responsnya tuh instan gitu. Jadi ya digas yang ngegas, dilepas gas ya langsung lepas dong, jangan masih nyisa gitu kan, serem ya. Giliran harus ngerem dia masih maju ya gitu. Ya harusnya langsung direm, cuman kan gue pengen lepas dulu gitu, pengen lepas supaya pengen tahu dia tuh ngebuangnya tuh gimana gitu. Oke, sekarang kita coba bantingannya Wuling Almas. Tadi dulu nih, gue lagi masuk terowongan. Ya overall sebetulnya cukup empuk, tapi itu ada apa ya, bunyinya apa di belakangnya, keter gitu, kayak si bagasinya tuh kayak nggak, kayak ada kayak nggak kenceng gitu, padahal kenceng. Rasa kemudinya sih, rasa setirnya sih cukup oke ya, cukup presisi, compact gitu ya rasanya. Maksudnya si hidungnya tuh nurut sama setirnya gitu ya. Ya engineeringnya sih sebenarnya
bagus ini mobil ini. Cuman ada yang gue tadi nggak suka tuh kalau jalan pelan-pelan tuh kayak endut-endutan gitu, nggak sih? Maksudnya apa? Feel CVT-nya itu tuh agak kurang halus gitu, agak kurang smooth. Jadi ada kayak endut-endutan, ada kikuk-kikuknya gitu. Nggak tahu ini semua Wuling begitu atau cuman yang ini doang. Kenapa ya? Oke, nah sekarang gue akan ke rumah gue dulu karena gue ada phone holder yang ketinggalan. Sekalian gue pengen ngerasain bantingan yang setiap hari gue rasain. Ini kan gue udah hafal banget kan rasanya lewat polisi tidur yang ini nih misalnya nih ya. Nah, kenapa gitu ya belakangnya ya? Coba ini polisi tidur kecil. Sebenarnya dia tuh empuk ya, nggak keras, tapi belakangnya tuh kenyalnya tuh agak waktu kompres, shock breaker kompres, ngebalikinnya lagi tuh agak deng gitu, agak terlalu cepet gitu kalau buat gua ya. Jadi maksudnya harusnya tuh agak sedikit ditahan gitu waktu balik ke titik nolnya. Ini tuh agak ngeng gitu, agak dilempar sedikit gitu. Nah ini CVT-nya tuh kayak gitu loh. Kenapa ya? Why? Tuh, jadi waktu kita ngerem ya, ngurangin kecepatan hampir ke arah ya di antara 20 km per jam gitu tuh. Jadi dia nurunin rasionya itu kayak agak gitu, nggak smooth gitu, nggak. Padahal CVT itu kan harusnya kan smooth ya. CVT itu identik dengan kehalusan gitu. Nah ini justru kurang halus kalau menurut gua CVT-nya. Oke, kita coba bunyi klakson. Nah, klaksonnya sih premium lah, Eropa gitu ya. Tapi ya nih bantingannya tuh malah kok rada mirip kayak mobil gue ya, rada mirip kayak Honda Civic. Jadi agak ngelemparnya tuh agak keras gitu. Ya gitu deh. Oke, gue udah hampir sampai. Nanti kita jalan lagi ya. Kalau mau nyalain parking brake, ke P dulu, terus tarik. Nah, EPB activated. Ya tadi ada tulisannya. Tapi itu sudah gitu kalau mau dijalanin, nah, EPB release gitu, and then go. Nah ini ada kamera 360, tapi dia cuma bisa sebentar doang. Jadi cuma supaya bisa kita memantau sekitar. Kok jalan lagi? Maksudnya kok ada terus? Tadi mah cuma sebentar. Oke. Ya sudah. Halo Wuling. Halo. Maaf, bisa diulang? Nyalain radio. Saya tidak mengerti. Iya, bisa sebentar. Lagi? Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Turunkan si Wuling teh. Halo Wuling. Halo. Naikkan temperatur. Oke, menaikkan suhu 1 derajat. Oke, terima kasih. Apa ya? Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menghidupkan radio. Asik. Iya, jadi ini katanya pemerintah ya atau Pemprov Jabar itu. Halo Wuling. Halo. Besarkan volume. Minyak goreng. Ya, minyak goreng ya. Aduh, sekarang pakai singkatan semua. Halo Wuling. Semua pakai singkat. Halo. Matikan radio. Pasar murah ya. Pasar murah. Okay. Pemprov Halo, Wuling. Jabar, ini udah. Halo. Matikan radio. Baik, kembali ke layar utama. Oke, ya gitu deh ya. Lucu juga. Jadi kayak ada temennya gitu. Kalau sendirian gitu kan, aduh. Halo Wuling. Halo. Aku lagi sedih.
Saya tidak mengerti. Saya Ya, tidak. kan? Oke, menyetel ke siaran AM. Hah? Siapa yang suruh ke AM? Gimana sih? Halo Wuling, Halo. matikan radio. Halo Wuling, Halo. matikan radio. Baik, kembali ke layar utama. Oke. Ya. Oke, sedikit mulai terbiasa dengan mobil ini, tapi tetap buat gua ini kursinya masih gitu ya, kurang enak gitu ya. Apa namanya? Ya, ini gua enak nih. Tapi kenapa ya? Enaknya tuh apa karena gua belum makan, lapar, atau karena mobilnya goyang-goyangnya tuh agak bingung gitu. Tapi ini mungkin masalah selera kali ya. Yes, oke. Ini gue sengaja belok ke jalan ini karena di sini tuh banyak polisi tidur. Gue tuh kepengen ngerasain bantingannya gitu ya. Coba sekarang kalau nggak direm sama sekali. Ya, nih di depan akan ada polisi tidur yang cukup tinggi. Kita rasain bantingannya ya. Mana sih nih? Kok nggak nyampe-nyampe? Oh ini nih. Oke. Ya, nggak usah direm ya. Coba kita rasain. Oh kalau nggak direm enak malah. Kalau nggak direm dia cuma deg gitu doang. Oke sih kalau nggak direm ya. Mana lagi? Ayo polisi tidur. Oh ini oke. Aduh, kok ada yang ngebeletak begitu ya? Apa itu ya? Glek gitu. Coba. Aduh. Oke. Coba sekarang kita putar balik ya. Kita putar balik, be right back. Oke, gue sekarang pengen nyobain radius putarnya si Wuling ini. Kita lihat segimana. Oke, ya memang. Oh itu kamera mundurnya bekerja dan dia ada guideline-nya. Upla. Loh, kok radionya nyala sendiri? Hey, what happened to you? Halo Wuling. Halo. Matikan radio. Halaman radio sedang tidak aktif. So, what the heck? Ya udah, biarin aja. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita akan coba di rem, ditahan sedikit. Aduh. Jadi ternyata kalau untuk polisi tidur yang agak bulat dan besar, lebih enak itu kalau tidak direm. Ya, kalau direm tuh malah jadi kayak nih, tuh mantulnya tuh ndek gitu loh. Ya gitu deh ya. Emang rasanya begitu gitu. Sama ini peredaman kabin itu kalau dari luar lumayan, tapi road noise masuk ke dalam. Kalau permukaan aspal yang nggak rata tuh dia ada masuknya lah ke dalam. Terus nah ini CVT-nya ini agak enak kalau agak cepat gitu. Kayak sekarang nih 35 km per jam tuh dia ngegeleser gitu istilahnya. Tapi begitu pelan-pelan dia tuh kayak yang kikuk gitu. Kayak yang aduh gue harus gimana nih ya gitu. Tapi kalau agak cepat itu oke gitu, itu nggak apa-apa. Satu yang gue nggak suka, ini kan setirnya enak nih, enak digenggam, bahannya juga kulit beneran gitu ya. Nah cuman ini si plastiknya ini tuh plastik keras banget gitu loh. Jadi kalau tangan kita kena ke setir yang bagian plastik kerasnya itu tuh kerasa dan nggak enak gitu loh. Kenapa nggak pakai ini? Nah bahan yang di shifter ini tuh polyurethane, jadi agak empuk sedikit gitu, walaupun itu bukan dilapis kulit ya, itu pokoknya kayak setir mobil zaman dulu lah gitu, yang agak empuk gitu. Jadi kalau kena ke tangan tuh masih enak. Kalau ini tuh keras banget, sayang. Tombol kamera 360 itu bisa ada di sini tuh, atau di sini. Enaknya kalau yang di sini ini kan nggak ada tombol buat matiinnya, jadi matiinnya, nyalain matiin tuh bisa kalau dari sini gitu nih, gitu ya kan.
Terus ini lapar. Terus ya, mari kita maju. Belum ya? Oh, belum. Nah, tuh, misalnya gue iniin ya, oper ke gini. Nah, begitu dioper, dilepas tuh, deng gitu. Jadi kayak si transmisi itu engage atau disengage-nya itu kurang halus gitu ya. Maksudnya ada rasa kayak benda besar yang dilepas atau disambung gitu. Nah, ini gue coba turunin posisi berkendaranya ya, jadi yang paling bawah. Ya, ini sedikit lebih enak sih, nggak terlalu kayak mau miring kiri kanan banget gitu. Tapi tetap sih si joknya itu kurang suportif gitu. Jadi ya ya rasanya nggak ini aja gitu, nggak terhubung dengan mobil gitu. Terlalu kayak mau lepas gitu dari mobilnya. Oh ya, by the way, ini visibilitas sih sebenarnya oke ya. Visibilitas itu jelas. Ini gue duduk di posisi yang gue taruh kameranya di eye level, posisi berkendara yang paling bawah, posisi duduk paling bawah. Kalau gue naikin ini lebih jelas, lebih enak lagi sih sebenarnya. Aduh, gimana ini? Aduh, ada mobil lagi. Oke, dia berhenti, ya sudah, gue masuk deh. Terima kasih. Si bapak ke sekolah tapi hebatnya nyupirin anak, keren. Oke, itu visibilitas oke. Ini yang gue nggak suka nih, tombol eco-nya ini di sini, aduh murahan banget ya. Kayak tulisan apa gitu, kayak tulisan AC Cina banget gitu. Ya gitu deh. Oh ya, by the way, ini MID-nya cukup lengkap. Gue bisa ganti-ganti. Ini gue ada di yang nunjukin current speed dan juga konsumsi real time bahan bakar. Ya. Ini sebenarnya mobil ini kalau mau disetir secara irit ini harusnya bisa. Ini, maksudnya apa ya? Ya, mainin pedal gasnya banyak dilepas, banyak digeleserin gitu ya, banyak dibuang gitu. Cuman ya itu gitu, kalau pelan-pelan tuh nanti dia kayak kikuk gitu. Gue ngomong berulang-ulang sih ya. Cuman ya sudahlah, itu kerasa banget soalnya. Endut-endutannya tuh kurang enak itu memang. Gue udah jalan lagi dengan Wuling Almas. Ini langsung gue taruh di posisi auto si air conditioningnya karena ini panas sekali. Tapi ya ini gue sejujurnya baru sih punya pengalaman ngejemur mobil. Si panoramic roofnya dibuka, terus gue tuh pengen tahu sepanas apa sih gitu. Memang ke dalamnya nggak terlalu panas ternyata, tapi begitu dipegang ininya, panas banget. Berarti itu memang tinted dan kaca filmnya bagus. Berarti gue harus pamit dulu ke si Irwan, partner gue di garasi 189 ini. Where is itu dia. Wan, orang cabutnya. Dah, Pak Wes makasih, Ko Andre makasih ya. Yo, nuhun. Itulah mereka. Apa kabar Smart? Aduh. Yeah.